Ya, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi dalam sesi pertama matematika ekonomi untuk semester 1 ya. Nah, kalian sudah pelajari kan tadi materi yang sudah dikirim kan? Sama saya Terus sedikit, Bu. Kenapa? Suaranya masih tidak jelas? Nah, kalian sudah tampil ininya slide-nya? Sudah, Bu. Sudah tampil? Belum. Sudah, Bu. Ada yang sudah ya? Oke, kita mulai ya. Nah, sesi pertama ini adalah himpunan. Yang lain sudah kelihatan slide-nya? Ada yang udah, ada yang belum ya? Belum. Udah. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Saya belum, Bu. Oh, belum. Oke. Tunggu kalau yang Itu loading ini. Oke. Udah muncul. Mungkin masih loading. Sesi pertama himpunan. Mungkin kalian sudah belajar himpunan di SMA ya. Nah, ini definisinya karena kita dibatasi. Iya. Jadi ada beberapa teori yang akan kita lewati saja. Nah, untuk definisi ini himpunan adalah sekumpulan objek yang memiliki cara tertentu dan yang jelas. Objek di dalam himpunan disebut elemen unsur anggota. Nah, satu set huruf besar dan kecil. Ini ada A, B, C, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Nah, nanti kalian bisa baca aja. Nah, untuk definisi, kumpulan dari objek-objek yang memiliki sifat tertentu. Sifat ini menjadi penciri yang membuat objek atau unsur termasuk dalam himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan dilambangkan dengan A, B, X, sampai dengan Z dalam huruf kapital. Jadi huruf kapital. Objek atau unsur atau elemen dilambangkan dengan A, B, C atau 1, 2, 3. Jadi kalau dengan huruf berarti pakai huruf kecil ya. Kemudian perhatikan ketika ada 3 titik-titik berarti dan seterusnya. Nah, cara penyajian himpunan ada enumerasi yaitu setiap anggota yang dijelaskan secara rinci. Contoh adalah himpunan 4 bilangan asli pertama yaitu A-nya anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan 5 bilangan positif. Ya, ini adalah 4, 6, 8, 10. Nah, untuk C ini contoh dari penulisan himpunan. Kemudian anggota A, berarti X merupakan anggota himpunan A. Dinotasikan seperti ini ya. Nah, kalau yang bukan anggota himpunan A, berarti notasinya seperti yang di bawah ini. Ini spotlightnya nggak mau. Ini ya, saya pakai spotlight, tapi spotlightnya tidak berfungsi. Nah, kalau bukan anggota himpunan A, berarti dilambangkan seperti ini. X bukan anggota himpunan dari A. Contoh, misalkan A-nya 1, 2, 3, 4. Bilangan rasional ya, di mana AB adalah anggotanya lagi ada ABC, ada AC. Kemudian, kita langsung saja ya. Kita ambil contoh. Bila P1 sama dengan AB, maka P2-nya A dan B. Jadi ada himpunan lagi di dalam himpunannya. Kemudian, kalian kelihatan nggak ini? Enggak, Bu. Nggak pindah ya, Bu? Ah, nggak kelihatan? Nggak pindah. Itu nggak pindah, Bu. Masih di slide pertama. Tampil tidak slide-nya? Masih di yang pertama, Bu, itu. Oh, sama. Di slide yang pertama, Bu. Kalian belum berubah? Iya, masih di slide pertama. Belum. Slide-nya tampil, tapi masih yang di slide yang pertama. Slide-nya nggak berubah. Kalau di saya udah berubah, di kalian belum berubah. Udah berubah ya, Bu? Belum berubah, Bu. Pertama ini. Yang slide Oh, belum berubah juga. belum. Nah, kalau gitu saya nggak pakai slideshow deh ya, karena tidak ada perubahan, jadi saya tidak pakai slideshow. Saya pakai slideshow-nya. Kita pakai ini aja. Oke. Kemarin gue pas kuliah PAI juga. Ini baru pindah, Bu. Iya, itu baru pindah. Materinya tentang sholat. Aku udah berubah. Udah kelihatan ya?
Oke, udah kelihatan ya? Saya tadi mau pakai spotlight. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Gerak nih. Udah. Oke, berarti saya nggak pakai slideshow ya, biar kelihatan ya. Tadi kita sampai Gitu aja, Bu. sampai sini ya, dua catatan satu himpunan. Ini ya, P sama dengan 2, 3, 4. Artinya himpunan P beranggotakan bilangan positif 2, 3, dan 4. Nah, pendefinisian sifat X adalah X Sampai dari COVID-nya selesai. nama himpunan. Nah, ini kemudian himpunan khas adalah himpunan semesta atau S atau universal. Ini merupakan himpunan keseluruhan objek yang sedang dibicarakan. X ini bisa bilangan ganjil, berarti semua bilangan ganjil. Nah, kalau himpunan kosong atau empty set dinotasikannya seperti ini. Ini sudah kelihatan kan sekarang? Ya, Bu. Sudah. Kita nggak bisa pakai slideshow ya, tapi nggak kelihatan tadi ya. Kemudian untuk menyatakan keanggotaan dicatat dengan seperti ini ya, jadi dia double ininya garis tengahnya. Ini dibaca sebagai unsur atau elemen. Jadi 2 adalah unsur atau elemen atau di dalam P. Jika sebaliknya maka ini ada garis miring, berarti maksudnya di garis ya, bukan terpisah. Ini berubah formatnya ini karena beda komputer saya. Jadi ini di ada slash-nya jadi 1 sama tandanya yang menyatakan artinya bahwa bukan unsur. Simbol-simbol bakunya ini ya, P untuk bilangan bulat positif, N-nya untuk bilangan bulat natural atau alami, Z untuk bulat, negatif, positif, kemudian bilangan rasional, bilangan ring, dan bilangan kompleks. Himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U atau S. Kemudian notasi pembentukan himpunan ini ya, notasi X di mana syarat yang harus dipenuhi adalah oleh X. Contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif dari 5, di mana A-nya adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau A, X adalah X, tadi apa ini? Himpunan dari P, di mana X lebih kecil dari 5. Berarti yang ekuivalen dengan A, A-nya berapa? Tadi lebih kecil dari 5, berarti 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, nah untuk diagram pen, masih ingat kali ya? Waktu SMA dulu kita udah belajar diagram pen. Masih ingat kan? Belum, Bu. Nah, contoh, misalkan semestanya adalah 1, 2, sampai 8. Di mana A-nya adalah 1, 2, 3, dan 5. Dan P-nya 2, 5, 6, dan 8. Jadi diagram pennya dari 1, 2, 3, 5, 2, 5, 6, maka anggota himpunannya yang sama. Kan diagramnya yang sama adalah apa? 2 dan 5. Ini termasuk ini saja. Tapi ini namanya diagram pen. Oke, lanjutin ya. Kemudian kardinalitas. Nah, jumlah elemen dalam A disebut kardinalitas dari himpunan A. Notasinya dan kardinalitas A boleh dinotasikan N dalam kurung A garis 2 di pinggirnya. Contoh, X merupakan bilangan primal lebih kecil dari 20. Atau B adalah 2, 3, 5, 7 yang lebih kecil dari 20. Maka B itu adalah jumlah ya. Maka kardinalitas dari B atau jumlah ada berapa ini? Ada 8. Mungkin kan durasinya agak cepat ya. Kemudian T. Ini A 10, maka T-nya sama dengan 5. Berarti apa ini? Kardinalitas atau jumlah dari ada 5 anggota himpunannya. Kita ngitungin ya. Kemudian himpunan kosong atau null set. Himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya dibebasin ini. karena corona. Kenapa? Kalau kalian diskusi di mute dulu ya suaranya. Nah, kita ambil contoh, misalkan P orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka N, P sama dengan 0. Walaupun sebenarnya ada ya, astronot. Kita untuk contoh yang null set. Ada. Kemudian himpunan bagian. Suatu himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap unsur A juga merupakan unsur himpunan B. Misalkan A-nya adalah 2, 4, 6, dan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dicatat dan bagian notasi seperti ini, ya.
Ini adalah A himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena ada anggotanya yang ada di anggota B juga. Sampai sini paham ya? Dan jika tidak ada atau B tidak mencakup A, maka dikasih garis miring. Artinya bukan bagian dari himpunan anggota A. Contoh, himpunan bagian X-nya 1, 2, 3, 4, memilih semua unsur, maka semua unsurnya masuk. Memilih 3 unsur, berarti ada banyak cara, ada 3 cara ya, yang penting sebutkan 3. Kemudian jika memilih 2 unsur, berarti hanya sebutkan 2, tapi ada 2 cara gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah misalnya memilih 1 unsur, berarti hanya diambil 1 saja. Dan ini bisa dengan melalui beberapa cara, karena ada banyak tadi, jadi ada banyak cara. Kemudian memilih berarti 0, ya kan? Yang tadi, himpunan kosong. Artinya seperti ini. Himpunan bagian atau subset. Subset itu adalah himpunan yang ada di dalamnya lagi. Jadi bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Notasinya seperti ini ya. A adalah subset dari B. Gambar diagram Venn-nya seperti ini. Oke, jadi A adalah subset karena A kecil kan. B-nya sebagai supersetnya. A-nya ada di dalam si B. Contoh 1, 2, 3. Subsetnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi himpunan yang kecilnya ini himpunan bagian yang besarnya, supersetnya. Kemudian untuk 0 adalah subset dari A, dan A subset dari A juga. Maka 0 dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya, improper subset dari himpunan A. Kenapa? Karena tadi 0 kan. Jadi kalau dia 0 kan berarti dia tidak ada double layer di dalamnya. Sebenarnya hanya ada 1. Contoh A 1, 2, 3, maka himpunan 1, 2, 3 dan 0 adalah improper subset dari A. Karena sama, jadi tidak perlu ada subset. Selanjutnya A subset B, berbeda dengan A anggota B ya. Ini adalah himpunan bagian B, tapi A tidak sama dengan B. Ini berarti proper set, proper dari subset. Contohnya 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. A subset B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Masih lanjutan layar yang tadi ya. Untuk latihannya kita skip. Ya. Kemudian himpunan yang sama. A sama dengan B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. Jadi A sama B adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jadi satu sama lain sama. Nah, jika sebaliknya maka notasinya seperti ini. A tidak sama dengan B. Contoh, jika A-nya adalah 0 dan 1, kemudian B-nya adalah X, di mana X adalah X min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Karena kalau misalkan X dikurang 1, berarti hasilnya berapa? Jika 0, maka dia bisa 0, ya. Kemudian, himpunan yang ekuivalen. Dinyatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika koordinat dari kedua himpunan tersebut sama. Ini lambang dari ekuivalen, ya. A ekuivalen B, berarti ini tadi apa? Kardinal jumlahnya. Jadi jumlah dari A sama dengan B, karena setara. Ekuivalen itu setara, sama. Misalkan A 1, 3, 5, 7, dan B adalah A, B, C, D. Walaupun ini beda, yang satu itu angka, yang satu huruf, tapi secara jumlah dia ekuivalen, sama. Jumlahnya ada 4, ya kan? Ini kardinal atau jumlahnya, sama. 4. Notasi untuk kardinal atau jumlah seperti ini. Ada garis 2 di sampingnya, di kiri kanannya. Kemudian himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, lambang disjoin adalah garis miring 2. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Berarti anggota himpunannya tidak ada yang sama. Ekspres ya. Kemudian himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah satu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri.
notasinya seperti ini, power set A atau 2A. Jika kardinal dari A adalah M, maka P dari A, kardinal dari PA adalah 2 pangkat M. Contoh, jika A-nya adalah 1, 2, maka himpunan dari P terhadap A adalah 0, 1, 2, dan 1 dan 2. Himpunan kuasa dan himpunan kosong adalah 0. Tadi 0 set ya, sudah dibahas di awal. Kemudian himpunan kuasa dari himpunan 0 set adalah P0. Jadi maka artinya adalah 0, 0. Kemudian pengulangan operasi himpunan. Operasi matematis, penjumlahan, pengandaan, pembagian, operasi himpunan, gabungan atau union, potongan, irisan, dan komplement. Nah, untuk operasi gabungan, A gabungan B. A gabungan B ini dibaca gabungan ya, tanda seperti ini, atau A union B. Gabungan atau union, boleh pakai notasinya. Contoh, jika A adalah 357, B-nya 2348. Nah, A gabungan B, berarti semua nilainya dimasukkan sama, karena gabungan kan. Berarti masuknya semuanya 357248, lalu disusun berurutan. Sampai sini bisa ngikutin kan? Nah, diagramkan untuk A gabungan B, ini seperti ini ya. Sifat gabungannya ada hukum komutasi. Kemudian operasi terhadap himpunan gabungan tadi sudah ya. Ini A gabungan B. Ini jika ada, ini diagram pen jika ada irisannya. Jadi ada bilangan yang memang anggotanya sama. Anggota himpunannya sama. 258, 75, 22. Maka A gabungan B adalah 257, 8, 22. Adakah bilangan yang sama? Berapa yang sama? Ini ada yang kelewat ya, harusnya ada yang sama. Mungkin angka 7 ya. Kemudian operasi terhadap himpunan, irisan, nah, intersection, ini notasinya kebalikan dari gabungan, ya. Jadi dia kebalikannya dari gabungan seperti ini. Jika A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18, maka A irisan B adalah, jadi dari anggota himpunan ini di antara A dan B mana yang sama, yaitu 4 dan 10. Nah, jika A 3, 5, 9 dan B-nya min 2 dan 6, maka A irisan B ada tidak yang sama. Kalau tidak ada yang sama, maka A irisan B sama dengan 0. Artinya tidak ada anggota himpunan yang sama. Kemudian potongan. A irisan B, ini tadi sama ya. Di mana yang diarsir ini adalah irisannya. Jadi kalau ada anggota himpunan yang sama, maka dia posisinya ada di dalam, di tengah yang diarsir. Kemudian operasi selisih. Selisih himpunan A dan B dicatat dengan A min B. Berarti selisih A dikurang B, selisihnya. Nah, diagram pen untuk selisih adalah seperti ini. Selisihnya. Misal A, B, C, D, dan F, B, D, G. A dikurang B adalah A dan C. Berarti yang tidak ada, ya kan? Yang tidak ada di antara mereka berdua. Serta B adalah B dikurang A, jadi F, G. Jadi A sama B saya baca A, bukan D. Sifatnya ini ya. Untuk materi himpunan sendiri, nanti sesi keduanya kita masih ada di materi himpunan. Jadi PDF yang saya kirim itu untuk latihan soal, untuk kalian bahas, tapi untuk kalian pelajari. Nanti dibahas di minggu depan. Jadi saya akan lebih mudah memahami kalau kita sambil membahas soal bersama-sama. Sekarang untuk konsepnya saja dulu. Kemudian operasi komplement. Notasi A komplement ini ya. Nah, kalau A komplement itu berarti anggota himpunannya tidak ada di dalam. Jadi yang bukan anggota dari si A di luar. Maka A-nya 1, 2, 3 sampai 9. Jika A-nya 1, 3, 7, 9, maka A komplementnya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, jika A-nya X di mana X adalah 2 anggota P di mana X lebih kecil dari 9, maka 1, 3, 5, 7, 9. Jadi yang bukan anggotanya ada di luar, itu komplement. Kita pastikan dengan A pangkat C atau A aksen. Sama ya maknanya, komplement A atau bukan A. Dibaca yang bukan anggota himpunan A. Misalkan tadi bilangan universalnya 1 sampai 9. Kemudian bilangan positif ganjil A-nya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Karena yang dimintakan bilangan bulat positif ganjil. Nah, A komplementnya berapa? Yang bukan anggota, yang bukan si A. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Nah, yang bukan anggota si A itu ada di luar.
ya. Untuk latihannya nanti bisa dipelajari. Ngantuk kamu. Jawabannya ya. Oh ya. Untuk latihan slide halaman 42. Nah, untuk halaman 42 ini kalian bisa latihan dengan soal di slide halaman 42, nanti dikumpulkan kelompok ya. Ini kita bagi jadi satu kelas dibagi 4 kelompok saja. Jadi setiap kelompok nanti posting jawabannya cukup 1 ya, atau bisa di email. Nanti saya berikan emailnya. Ya, atau di hubungan hasil kali Kartesius. Apabila ada dua himpunan X dan Y masing-masing X anggota X dan Y anggota Y, maka dari dua himpunan tersebut dapat disusun himpunan yang beranggotakan pasangan urut atau pasangan tersusun X dan Y. Contoh sederhana, misalkan nilai ujian matematika diberi dari angka 1 hingga 4. Sedangkan pekerjaan rumah atau PR diberi angka 1 hingga 3. Jadi X untuk X-nya itu ujian ya. Itu 1, 2, 3, 4. Dan untuk pekerjaan rumah yaitu Y 1, 2, 3. Nah, himpunan hasil kali Kartesiusnya adalah X dikali Y. Nah, cara mendapatkan himpunan X kali Y, nah, kita buat dulu diagramnya seperti ini, ya kan? Jadi tadi kan X-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah ujian. Kemudian Y-nya adalah PR atau tugas rumah. 1, 2, 3, ya kan? Nah, kita mulai buat koordinatnya. Ini 1,1 kan, X, Y, ya nggak? Bisa ngikutin? Iya. 1,1, kemudian 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, dan ini 3,1, ini 3,2, ini 3,3, 4,1, 4,2, 4,3. Maka X dikali Y adalah, kita tulis di sini anggota himpunannya 1,1, 1,2, 1,3 dari sini ya. 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2, dan 3. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Enggak, belum. Jadi kita buat tabelnya dulu Insya Allah ya. bisa. Ya, X kan tadi 1, 2, 3. Udah paham belum, Bu? Ya. Jadi Belum paham. yang belum paham pelan-pelan aja. Ini kan 1,1, kemudian yang ini 1,2. Jadi kan X, Y. Jadi X-nya dulu kan dia ada di barisan mana, kolom mana, ya. Dipasangnya. Paham kan? Barisannya dengan kolomnya. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Jadi lihat X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian kita masuk ke paham ya. Nah, himpunan hasil kali ini penyelesaiannya. Dan dapat digambarkan dalam sistem koordinat Kartesius sebagai berikut. Tadi ini kan sumbu X ya. X tadi kan ada 1, 2, 3, 4, ya enggak? Ya kan? Ini sumbu Y. Y ini yang vertikal, X yang horizontal. Tadi ya kan ada 1, 2, dan 3, ya enggak? 3. Ini adalah ujian. Y-nya adalah PR, ya kan? PR 1 dan 2 adalah malas, kita definisikan. Ini gambaran untuk hubungan nilai ujian dan nilai pekerjaan rumah. Gambar Bu nggak ada, Bu, nggak kelihatan. Apanya yang nggak kelihatan? Slide-nya nggak kelihatan? Enggak, Bu, ada Bu, saya, Bu. Ada yang Ada itu. Ada yang ada, yang nggak kelihatan mungkin sedang loading ya. Iya, bisa jadi, Bu. Ya, kita lanjut. F1 dan 2 itu malas. PR 3 dan 4 rajin, ya. Kemudian ujian 1 dan 2 itu kurang mengerti. Dan 3-nya adalah pintar. Nah, di sini terdapat 4 bagian. Nah, ini kita lihat hubungannya tadi kan di sini H1, daerah H1 itu siapa aja? Nah, daerah H1 ya. Ini adalah berapa? 1 dan 3, 2 dan 3. Ini daerah H1. Bisa dipelajari ulang ya. Oke, kita punya waktu 10 menit lagi nih. Buru-buru. Jadi, H1-nya adalah malas tapi pintar. Ini daerah H1. Kemudian H2-nya malas dan kurang mengerti. Ya kan? Kalau kita lihat kan ini 1,3, 2,3, ya kan? Nah, H2 ini ada di
1,1, 1,2, 2,1, 2,2. Kemudian rajin tapi kurang mengerti yang H4-nya adalah rajin dan kuat. Ya. Udah. Oke, sampai sini kita lanjut lagi. Daerah dan wilayah range hubungannya. Nah, perhatikan kembali himpunan hasil kali yang tadi. Jadi, saya... Nah, tadi kan kita dapat koordinat 1,1, 1,2, 1,3 ya. Nah, lihat ini sudah ditandain. Himpunan unsur-unsur pertama pasangan urut disebut dengan daerah hubungan. Nah, daerah hubungan itu siapa? Himpunan pertama dari pasangan berurutnya. Setiap awalnya itu ya, ini kan 1. Ya kan dari 1,1, 1,2 dan seterusnya. Ini yang depannya 2, 2,1, 2,2 dan seterusnya. Ini adalah DH ya, daerah hubungan. Sedangkan wilayah hubungan atau WH ini adalah anggota-anggotanya 1, 2, 3. Yang di belakangnya 1, 2, 3, ya kan? Oke? Iya. Paham kan? Ya. Iya, Bu. Tanya hasil kali kartesius sudah pasangan urut atau tersusun dari X, Y, di mana setiap unsur X anggota X dipasangkan dengan setiap unsur Y anggota Y. Oke, kita tutup dulu sampai sini karena kita juga terbentur durasi. Sisa waktunya kalian kita pelajari soal yang PDF tadi. Sampai ketemu Alhamdulillah. nanti kita bahas PDF-nya ya. Tapi kalian pelajari dulu supaya paham, oke? Insyaallah Sampai paham, Bu. berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Annyeonghaseyo. Enggak absen, Bu. Absennya tadi udah kan? Nanti absen lagi di itu ya, di apa? Grup. Di grup WA ya, sesuai nomor urut ya. Oke. Beristirahat dan selamat belajar. Makasih. Ya, sama-sama. Oke. Terus Sari. Kamsahamnida, 선생님. Tahu ibunya kalau yang Enggak apa-apa kalau kalian mau live, dia lagi cari ininya. Cari. Semoga nilai saya gede. Amin. Saya juga lah. Amin. Semoga nilainya Rizky gede. Allah. PK Sari. Semoga dapat 4,1. kelancaran. Amin ya Ya Allah. Allah. Amin. Ya Allah. Semuanya nilainya gede. Amin. Amin ya Allah. Tadi peririt. Amin. Weh, Eri ngantuk banget loh. Wah, habis ini apa lagi? Iya mau pulang nih. Ntar kuliah di rumah aja lah, mau pulang. Oh iya, Pak Fauzi udah nunggu kayaknya ya. Bukannya jam 8. Kuliah lagi. Jangan jadi. Oh iya, jam 8. Ya udah keluar. Ini masih jam 8. Jam 8 Dulu. Udah lu, udah. Di tempat saya udah jam 8 Ya, ini. mau pulang ya. Lu ngaco. Di Malaysia udah jam 8. Nggak ngomongin api-api nih, mau pulang nih. Sari Sari. Hati-hati Sari. Ya Allah, Sari. Oh, Sari mah cowok ini slow. Sari kalau mau pulang matanya Dimas suka kayak gitu dilototin dulu. aja. Takut kan. Jahat sih, jahat. Mangkal dulu. Udah melotot nih, udah melotot tahun nih, udah melotot. Halo, Bu. Ya. Di Eri. Masih ada gurunya. Waktunya akhir. Maaf ya, Bu ya. Maaf ya Ibu. Iya, nggak apa-apa, santai. Langsung nyariin karena dosennya. Ih,